Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas FC Paralel 3 akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami mengenai kasus 3. Pada kasus perusahaan biskuit ini, untuk mencapai tujuan mempertahankan cita rasa produk dan memastikan bahwa jalur baru atau pindah ke pabrik baru menghasilkan produk tanpa perbedaan sensorik yang dapat dirasakan dari produksi yang sudah ada adalah dengan melakukan uji sensori. Pada kasus ini dapat dilakukan uji deskriptif dan dilanjutkan dengan uji beda. Karena pada uji deskriptif, uji sensori dilakukan untuk secara rinci menggambarkan dan menganalisis karakteristik organoleptik dari suatu produk. Tujuan utama dari uji deskriptif sendiri adalah untuk menyajikan informasi mendalam mengenai atribut-atribut sensorik seperti rasa, aroma, tekstur, dan penampilan visual. Panelis yang dipilih adalah panelis terlatih yang secara hati-hati mengidentifikasi dan memberikan skor terhadap atribut-atribut yang dinilai. Kemudian hasilnya akan dicatat dan dianalisis untuk menghasilkan profil sensorik yang menyajikan gambaran komprehensif tentang produk tersebut. Sehingga uji deskriptif dinilai sangat berguna untuk pemeliharaan kualitas produk. Untuk tahapan selanjutnya dapat dilakukan uji sensori, yaitu uji beda. Pada uji beda, uji sensori digunakan untuk menilai apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua atau lebih produk atau variasi. Tujuan uji beda adalah untuk menentukan apakah perbedaan-perbedaan tersebut dapat dirasakan secara sensorik oleh panelis. Proses uji beda melibatkan panelis yang membandingkan produk atau variasi secara langsung. Panelis mungkin diminta untuk mengidentifikasi perbedaan dalam beberapa atribut, seperti rasa, aroma, atau tekstur. Hasil akan dianalisis seringkali dengan metode statistik untuk menentukan apakah perbedaan-perbedaan yang diamati bersifat signifikan atau hanya hasil dari variasi acak. Dalam uji beda, perusahaan dapat memperoleh wawasan terkait apakah terdapat perbedaan sensorik yang dapat dirasakan dari produk yang sudah ada sebelumnya. Nah, kedua tahapan uji sensori tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang informasional dan memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak mengurangi kualitas atau daya tarik produk. Uji beda yang dapat dilakukan terhadap dua produk ini, salah satunya dapat melalui uji segitiga yang biasanya lebih efisien secara statistik daripada uji dua trio untuk dua sampel. Metode pengujian ini efektif dalam menentukan apakah terjadi perbedaan produk akibat perubahan dalam komposisi, proses produksi, pengemasan, dan lain sebagainya. Atau untuk menentukan apakah ada perbedaan secara umum dari dua sampel yang diuji. Uji lain seperti uji tetrat atau uji 2 out 5 juga dapat dilakukan dan secara statistik lebih efisien dari uji segitiga, tetapi memerlukan panelis yang lebih terlatih dalam pengujiannya.